Oke, sudah direcord. Mahasiswanya sudah 28 orang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari menjelang siang. Sudah pukul 11 ya, sudah siang. Mohon maaf tadi menunggu karena saya ada rapat dadakan. Itu juga izin sebentar. Jadi, oke, sudah 28 pukul 11. Materi kali ini mengenai membuat database contact form ya dari template website yang setelah kita buat sebelumnya. Jadi sesuai dengan rencana sebelumnya, setelah UTS dari halaman yang sudah kita buat, yang sudah kita partisi, kita breakdown ke dalam beberapa halaman, ya, itu kita akan hubungkan dengan database utamanya adalah pada halaman kontak. Jadi kalau kita akses dari tugas pertama, ya, yang telah dibuat oleh semuanya, itu kan baru satu halaman ya, seperti ini, satu halaman homepage atau halaman utama di bagian depan. Ya, kita sudah bisa menyisipkan gambar, menyisipkan link eksternal ya. Eksternal itu kalau diklik seperti ini, saya klik misalnya Twitter, kan dia akan membuka halaman Twitter. Ini link eksternal namanya, gitu. Oke. Lalu ketika diklik satu lagi link internal itu link yang memang kalau diklik bekerja di halaman website kita sendiri. Contohnya kontak ya, baru satu kita buat kontak form. Jadi link bagian atas kanan, kalau kita klik kontak kan, maka dia akan masuk ke halaman kontak.php di halaman di tab yang sama. Ya, kalau mau kembali ke halaman utama homepage, kita klik home. Ini juga link internal. Oke, nah hari ini pertemuan terakhir ya, itu kita sudah buat forum untuk kontak. Jadi kalau ada portofolio, ada halaman kontak misalnya. Kontak itu biasanya itu mengisikan nama lengkap, email, website, dan pesan. Nah ini terkait dengan database, kita coba desain. Jadi apa-apa yang diisi oleh pengunjung, ya, terkait dengan nama lengkap, email, website, dan pesan, itu akan dikirim ke database website kita ya. Nah, disimpan, lalu bisa nanti dimunculkan di bagian bawahnya. Oke, jadi ending dari project mata kuliah Web Developer 2 itu nanti secara keseluruhan adalah websitenya sudah jadi dan websitenya sudah bersifat dinamis ya. Dinamis artinya secara harfiah dalam sisi website itu terhubung dengan atau terkoneksi dengan database datanya ya. Oke. Jadi hal pertama yang kita lakukan sudah kita lakukan ya, yang kemarin itu kita buat forum. Ini kombinasi antara table dan forum. Jadi kalau kita buka Sublime, saya buka filenya dulu, sampai p WD2 WD2 ya kalau nggak salah. Ini itu di kontak. Saya buka pakai ini. Nah, jadi kita sudah buat pertama rancangan interface-nya dulu ya, dengan mengkombinasikan tabel, tag table ya, di mana di dalamnya banyak tag lagi dan atribut. Kita sesuaikan hanya 4 input saja. Diakhiri dengan tombol submit dan reset. Sudah kita praktekkan dan sudah berjalan. Nah, kita akan membuat database-nya. Jadi database itu kita buat dan juga tabel. Jadi dalam database ada tabel. Nah, tabelnya itu ada kolom. Kolomnya apa saja? Kolomnya ada nama, email, website, dan pesan. Ya. Oke.
Untuk membuat database itu kita buka XAMPP-nya ya, karena kita buat menggunakan XAMPP untuk membantu proses ininya, request dan respon ya. Jadi servernya, anggap server itu server kita. Jadi XAMPP itu seperti simulator ya, server di komputer kita. Jadi mesinnya kita hidupkan 2. Kalau terkait database, artinya minimal wajib 2 mesin hidup. Mesinnya itu atau modulnya ya, itu Apache dan MySQL. Apache ini web server, ya refresh lagi ya. Apache ini web server yang melayani respon dan request ya, dari yang membuka halaman website kita. MySQL ini database servernya, ya, atau RDBMS, Relationship Database Management System, yang mengatur isian data, kan? Nah ini nanti dihubungkan oleh bahasa pemrograman PHP sebagai server side scripting, ya, script dari sisi server. Oke, nanti diolah oleh PHP. Baik, bagaimana cara membuat database? Itu mirip dengan mata kuliah sebelumnya, Web 2021 ya. Kalau sebelumnya kan pakai WordPress ya. Nah kalau ini kita lebih advance sedikit, ya. Advance-nya kayak gimana? Advance-nya artinya kita buatnya agak-agak scratch gitu ya. Jadi building website building from scratch gitu ya, kalau dibilang. Jadi kayak dari nol lah. Kalau website WordPress itu kan kita tinggal download, gitu kan. Kita install, arahkan database apa, username apa gitu ya. Lebih praktis. Langsung jadi, tinggal diubah, di customize tampilannya. Kalau sekarang tidak, ini lebih advance, artinya kita membuat dari nol, dari sisi script seperti ini. Kita juga bikin database-nya manual, ya. Tapi memanfaatkan tool PHP-MyAdmin namanya. Oke. Tadi kalau sudah dijelaskan apa itu MySQL database server. Nah, penghubung atau interface atau antarmuka, tool untuk membuat database-nya itu menggunakan PHP-MyAdmin. Jadi banyak istilahnya MySQL client ya. Klien itu artinya kita yang boleh dibilang meremot ya, meremot database supaya bisa diolah, diisi, ditambah, diupdate atau diubah, dihapus dan sebagainya. Oke. Jadi untuk mengolah database MySQL atau database server MySQL, kita menggunakan tool yang namanya PHP-MyAdmin. Oke. PHP-MyAdmin tidak akan hidup, ya, tidak akan bisa diakses jika MySQL-nya tidak hidup. Ya, kalau ini kondisinya mati, ya, tidak warna hijau ya, ini nggak akan bisa diakses. Artinya harus dihidupkan, dijalankan, di running. Klik start, nanti statusnya di stop ya, artinya sudah running. Nah seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita buat database baru. Di sini kalau saya jelaskan singkat, ketika buka PHP-MyAdmin, ini adalah tool MySQL client ya, atau Maria Database Client, untuk membuat database dan tabel. Oke, jadi kalau di paling kiri ini adalah kumpulan database yang pernah dibuat, ya. Yang kanan ini adalah antarmuka. Kalau masuk ke homepage-nya, itu terkait dengan informasi mesin yang terkait dengan database. Contohnya di sini kalau kita lihat ini temanya ya, yang kiri ini appearance settings ya. General settingnya kita setting ke ETF 8EB4 Unicode CI, banyak ya sebenarnya. Ini abaikan saja, tidak perlu diubah-ubah. Nah, di bagian kanan ada database server, web server, PHP-admin. Database server ini terkait dengan status database server yang berjalan ya. Jadi kalau di IP-nya ini, IP-nya kalau kita kenal namanya localhost ya. Tapi localhost ini sama dengan 127.0.0.1 sebenarnya. Coba kita coba ya. Kalau saya copy paste, jadi selain localhost bisa juga 127.0.1.1. Kalau kita kasih slash php myadmin, itu kan
Saya enter, itu sama tampilannya dengan localhost. Kita perhatikan. Ya. Sama ya, 127.01. Sama halnya dengan ini, yang halaman website kita. Localhost _WD2 Budi 2 ya. Saya ketikkan 127.0.0.1 garis miring WD2 Budi 2 tadi ya namanya. Nah, oops, sorry. Pakai HTTP. Salah ketik saya. Ulang ya. 127. Ketikkan lupa, satu lagi. Nah, oke. Sama ya. 127.0.0.1. Nama folder projectnya. Jadi localhost sama IP ya, istilahnya IP ya. 127.0.0.1 ini sama ya. Nah, sama halnya dengan ketika kita akses twitter.com. Twitter.com ini sebenarnya namanya ya, nama URL ya, alamat websitenya, gitu kan. Tapi sebenarnya ketika kita ketik ini, dari sisi Apache ini akan menerjemahkan IP-nya IP berapa gitu. Jadi ini yang kita ketik ini akan diterjemahkan ke dalam sebuah IP atau angka-angka mirip dengan 127.0.1. Kayak gitu. Ya sebenarnya IP. Cuma kenapa dibuatkan, kenapa tidak angka saja gitu ya. Kalau manusia kan lebih hafal nama ya dalam bentuk huruf daripada angka. Sementara angka ini kan banyak. Kalau di IP itu minimal 4 digit dipisahkan dengan titik sebanyak 3 buah ya. Ini 127.0.0.1. Kalau yang ini di Twitter mungkin 10 titik sekian gitu kan. Jadi ada kelasnya juga kalau di IP itu. Ada kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Kalau jaringan lokal kelas C, kelas A itu udah internet. Ya, 192 sekian itu sudah kelas C misalnya. Itu di ilmu jaringan. Seperti itu. Oke, itu intermezzo aja, tambahan pengetahuan. Artinya bisa diakses melalui angka atau nama URL website kita ya. Twitter.com itu sebenarnya ada IP-nya gitu kan. Bung Hatta juga sama, bunghatta.ac.id supaya memudahkan orang menghafal ya, manusia kan. Apa websitenya? bunghatta.ac.id gitu kan. Nah, tapi bisa juga apa alamat websitenya? Misalnya 10 titik sekian titik sekian. Nah, orang nggak hafal kan? Ya. Udah pusing dengarnya gitu kan. Jadi nama lebih hafal. Gitu. Oke, ini database. Ini IP-nya, ini protokolnya TCP/IP ya. Server tipenya MariaDB. Nah, pernah dibahas dulu ya. MySQL sama dengan MariaDB sama aja, ada historinya. Nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Connectionnya SSL ya. Secure socket layer ya. Tidak digunakan di sini. Kalau pakai SSL digunakan, nanti dia nama URL-nya HTTPS sama dengan Bung Hatta ya. Ini karena tidak menggunakan SSL jadi HTTP, nggak pakai S di belakangnya. Itu SSL. Ini server versionnya 142, protokol username dipakai root ya untuk login. Terus web servernya pakai Apache, PHP-nya pakai versi 73, yang terbaru PHP 8 ya. Lalu PHP extension-nya ada MySQLi yang dipakai ya. Ini yang terbaru, boleh dibilang terbaru lah ya. Kalau yang lama tuh MySQL saja. Nah, semenjak tahun berapa saya lupa, itu diubah jadi MySQL. Lalu ada curl dan MB-string. Lalu untuk toolnya sendiri ppmadmin, ini menggunakan versi 491. Ini ada notifikasi di bawah ya. Ada versi 5.1 katanya, diminta untuk di-upgrade kalau mau. Latest stable version, ya. Version information 491, latest stable version 5.1. Oke. Nah, di sini adalah kumpulan sebelah kiri kumpulan database yang telah kita buat ya. Nah, ada yang unik, ini ada WebGIS ya. Ada yang lain ikonnya itu putih, tabung. Yang WebGIS ini ada semacam keranjang ya, atau dibilang package ya. Artinya apa? Ketika namanya sama, itu akan dibuatkan yang samanya. Ini kalau saya klik plusnya nih. Di dalam WebGIS ini ada 4 database di dalamnya. WebGIS lahan migrasi, WebGIS Pariaman, WebGIS Balai Wisata, WebGIS Webinar. Kalau saya bikin database baru namanya WebGIS Bung Hatta, maka dia akan masuk ke
kelompok WebGIS. Artinya ini untuk pengelompokan ya. Ini di PPML versi 49.1 dibuatkan pengelompokan ini. Kalau dulu mungkin di pertama rilis tidak seperti ini. Ini memudahkan ya. Kalau database sudah banyak banget, artinya tinggal dikelompokkan kalau namanya sama seperti ini. Oke. Nah, yang kita lakukan sekarang terkait dengan studi kasus kita bikin, berarti klik new di sini, atau klik database ini. Bisa diklik database ini. Nanti akan masuk ke untuk create ya. Atau diklik new yang pojok kiri atas, sama juga ke sini. Nah, kita kasih nama, apa ya namanya, WD, web developer ya, WD2 Budi misalnya. Karena namanya sama dengan itu, saya projectnya 2 juga, WD2 Budi 2 gitu. Untuk ininya kita samakan saja, encode-nya, lalu kita klik create. Ya, kalau kita klik create, database-nya sudah dibuat, tinggal tabelnya lagi ya. Nah, kan di bagian kiri sudah muncul satu database baru namanya WD2 Budi 2. Oke, jadi kelompok database adalah kumpulan tabel ya. Berarti bisa lebih dari satu. Oke. Multi database, kumpulan database. Berarti bisa lebih dari satu database-nya. Bisa terhubung juga. Kalau ini sekarang kita bikin satu database, bisa bikin banyak tabel atau satu tabel. Dalam satu tabel banyak kolom. Ya, berarti ada nama-nama kolom nanti. Oke, yang pertama kita bikin satu tabel, create table ya. Itu kontak. Misalnya pakai bahasa Inggris aja. Itu kan? Nah, kita lihat jumlah kolomnya mau berapa. Jumlah ini kita tentukan berdasarkan forum yang telah kita buat. Ini ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, 4 buah, pas ya. Klik go di pojok kanan, pojok kanan. Di bagian kanan ya. Klik go. Maka akan dibuatkan 4 buah kolom. Ya, nah ini dia seperti ini. Tabelnya namanya kontak. Kalau mau tambah satu kolom, tinggal add satu kolom di sini atau 2 gitu kan. Klik go gitu kan. Kalau klik go nanti dia akan bertambah 1 di bawahnya. Ya, saya ini 4 dulu. Karena ini ada 4, tapi di sini ada 4 juga. Kita plus 1 ya, tambah plus 1. 1 untuk apa? Untuk primary key, untuk kunci utamanya, kunci primernya. Ya. Fungsinya untuk apa? Sebagai identitas unik. Jadi sebuah tabel itu utamanya harus memiliki key khusus atau primary key. Dalam sebuah tabel itu bisa dimiliki 3 komponen. 1 primary key, 2 foreign key, yang ketiga key biasa saja. Ya, bisa saja itu artinya kayak misalnya ini, nama lengkap, email, website, pesan. Kalau primary key itu dia unik. Unik itu bisa yang bisa digunakan sebagai primary key, misalnya nomor urut ya 1, 2, 3. Jadi nggak, kalau nomor urut nggak ada nomor yang double ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7 nggak ada gitu kan. Artinya bisa dijadikan primary key. Itu sebagai syarat. Syarat lainnya misalnya selain nomor, misalnya nomor urut, nomor handphone, email bisa dijadikan primary key. Tapi usahakan biasanya primary key itu dia tipenya ya, ada kita bicara tipe atau jenis ya, boleh dibilang jenis atau tipenya itu harus angka gitu kan. Ya, kalau bisa diusahakan. Oke. Jadi ini karena tambahkan 1 primary key artinya kita butuh 5. Jadi 4 tambah 1, 5. 5. Satu lagi apa? Nomor urut. Kita jadikan primary key. Artinya di sini kita butuh 1 lagi. Ini baru 4 ya. Kita tambahkan add one columns. Kita klik go. Maka bertambah 1 di bawahnya. Tak, gitu kan. Oke, kita tambahkan nomor ya. Misalnya ini kontak ID ya. Kontak underscore ID. Nah, satu hal penting harus diperhatikan adalah penamaan kolom itu tidak boleh menggunakan spasi, ya. Itu harus sambung semua ya. Jadi kalau saya pakai underscore di sini supaya gampang ingat, mudah dibaca, atau bisa juga seperti ini. Tapi dibacanya nggak enak ya. Contacted jadinya. Jadi saya bisa menggunakan kontak underscore ID. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, primary key itu biasanya dia angka ya. Kalau angka itu tipenya berarti integer atau big integer dan sebagainya.
tipe-tipe ya. Oke. Jadi kalau di penamaan tabel, ketika membuat sebuah kolom, yang wajib kita isi adalah nama kolom, tipe, panjangnya berapa, ya, 3 ini minimal, ya, yang diisi. Yang lainnya itu kita sesuaikan. Kita sesuaikan artinya apa? Contoh, misalnya untuk kontak ID. Untuk kontak ID ini karena dia primary key, ya, kita isi dulu misalnya isinya 8, ya, maksimal 255 ya, untuk karakter integer, tipe integer. Itu kita sudah kita isi wajib 3 ini, ya. Kita tambahkan karena dia primary key, ya, kita setting pilih sebagai primary di sini untuk indeksnya ya. Nah, ketika diklik itu maka ada notifikasi. Kalau di PML yang dulu tidak ada notifikasi, ini yang baru semenjak versi berapa saya nggak tahu, nggak lupa ya. Ini ada notifikasi untuk apa namanya, notifikasi untuk menambahkan indeks sebagai primary key apa gitu ya. Saya klik go. Lalu jangan lupa kalau nomor urut itu supaya dia bertambah otomatis, yang di bagian kolom AI itu di checklist, dicentangnya, klik. Apa AI itu? AI adalah auto increment. Artinya dia akan bertambah sendiri. Contoh kasus misalnya ada satu pesan kontak masuk, misalnya Dea Aisyara mengisi di sini, submit, masuk ke ID 1 ya di database-nya. Oke. Isi data baris satunya terisi. Lalu isi lagi Siti Aisyah Aulia 2. Nah, angka 2 ini tidak kita isi secara manual oleh pengunjung, tapi angka 2, 3, 4 dan seterusnya itu otomatis akan bertambah sendiri di database ya, di tabel ini, tabel kontak. Kalau kita setting sebagai auto increment. Jadi kita checklist ini. Oke, diingat adalah primary key, jangan lupa name, tipenya integer, lengthnya bebas, 98, 11, 12 ya, panjang karakter. Lalu kita set primary key, lalu kita set AI. Ada primary, unique, index, full text, spasial, dan sebagainya ya, AI. Nah, yang ini baru kita ikuti dari sisi isian, nama lengkap. Nah, supaya memudahkan, sebenarnya bebas, saya samakan saja nama lengkap, itu kan. Kalau nama lengkap karena dia karakter, ya, bukan angka, kita pilih varchar, variabel karakter. Oke. Nah, nama lengkap paling panjang nama lengkap berapa karakter kira-kira? Saya cek di sini paling panjang siapa ya? Jonathan Elroy, Adriansa, Revansa, Nurapni, Rahmawati. Nama yang panjang siapa kira-kira? Taruh misalnya ada 50 karakter. Kurang ya, tapi saya biar aman saya kasih 100. Nah, cukup 3 ini sudah kita isi. Selanjutnya apa lagi yang ketiga? Email, website, dan pesan ya. Ingat-ingat, email. Email itu varchar juga. Ininya 50 saja. Karena email panjang ya. Lihat saja deh. Lalu tadi apa? Website dan pesan. Website juga varchar ya. Klik varchar 50 aja lah. Terakhir ada pesan. Nah, ini pesan beda sendiri. Pesan ini karena dia, ini kan kalau varchar ini karakternya sampai 255 ya. Nah, pesan ini kan nggak mungkin terbatas kayak Twitter ya. Itu tuh berapa ya? Untuk nge-tweet 100 sekian ya. Lupa saya. Pokoknya begitu. Nah, kalau Discord, kalau ini pesan ini kan sama kayak kita bikin blog, artinya tidak terbatas. Artinya kita pilih tipenya bukan varchar, tapi teks. Nah, ini perlu diingat. Dan kalau teks ini length-nya atau value-nya itu tidak perlu kita isi berapa panjangnya. Karena dia sudah tidak terbatas. Kontak ID integer 8, set di primary key, primary ya indeksnya. Lalu auto increment, jangan lupa. Yang kedua, kolom kedua, nama lengkap, ya, variabel karakter, varchar, 100, email 100, website, double S, nggak ada yang ingetin ya. Website, varchar 50, pesan teks. Oke. Sudah, kita klik save.
save ya, maka akan terbentuk satu tabel. Namanya tabel kontak. Yang di dalamnya ada 5 kolom. Kontak ID, integer ya. Kalau primary key, karena kita indeksnya kita set jadi primary, maka di samping tulisan kontak ID-nya ada gambar kunci. Primary. Dan kita set ekstranya ya, auto increment. Oke. Nah, ini ada posisi null, no. Berarti kosong boleh? Tidak. Ya. Boleh kosong? Yes, berarti bisa kosong. Kayak gitu. Ini teks. Nah, kita selesai. Nah, kalau kita perhatikan di bawah, ada indeksnya itu primary key, satu buah primary key. Lalu informasinya, ukuran tabelnya 16 kilo. Indeksnya 0 byte. Ya, yang dikerjakan. Dibuat tanggal 6 Desember jam 11.31. Last update, last check, dan sebagainya. Formatnya dynamic, collisionnya yang UTF-4 General CI. Oke, ini structure. Jadi kalau kita cek lagi, kita buka lagi ppmadmin ya, misalnya. Kita klik WD2 Budi, sama dengan ini. Nah, nanti kalau ada lebih dari satu tabel, muncul di sini ada, misalnya tabel kontak, tabel apa lagi, tabel berita, misalnya, dan sebagainya. Kita pengen lihat dalamnya kontak. Nah, kan muncul, diklik tabelnya seperti ini. Di browse, kalau kita klik tabelnya, langsung ada perintah query, select bintang from kontak. Artinya pilih atau tampilkan bintang ya. Bintang itu tampilkan semua data yang ada dalam tabel kontak. Select bintang from kontak. Ya. Kosong ya, karena masih kosong nih. Kalau sudah diisi nanti muncul di sini datanya. Kita pengen lihat strukturnya. Klik struktur. Nah, yang tadi sama persis. Nah, dan ada tab-tab lain, ada SQL, search, insert, export, import, privileges, operation, tracking, dan trigger. Ini sejalan waktu nanti kalau ada waktu mungkin bisa dijelaskan. Artinya ini adalah opsi-opsi untuk pengolahan data terkait tabel kontak. Ya. Ini SQL ada perintah untuk query-nya diketik manual ya. Search pencarian, insert untuk menambahkan data. Nanti kita coba tambahkan data. Export itu untuk mengekspor ke format Excel misalnya, CSV, dan sebagainya. Import kebalikannya, kita ngambil data. Misalnya kita mau ngambil database atau tabel dari A ke sini, tabel A-nya diimport ya, di CSV jadi CSV, import ke sini nanti isi datanya masuk ke dalam tabel kontak. Privileges untuk akses ya, ini aksesnya untuk root. Operation ini lebih ke pengolahan, misalnya kita mau menghapus tabel, mau ngedrop misalnya, drop table atau menghapus, menambahkan auto increment di titik tertentu dan sebagainya. Mengosongkan ya, paling bawah delete table, menghapus table bisa di sini, atau mengosongkan isi tabel, truncat istilahnya. Delete to drop, kalau mengosongkan truncat, oke, dan sebagainya. Oke, contoh kita mau masukin data dulu deh, ini masih kosong kan, select bintang from contact, klik insert. Contoh dulu aja ya. Ketika klik insert, secara default ppmadmin akan menyediakan dua form. Ini mirip dengan form yang kita buat seperti ini kan. Nah, ini kalau versi ppmadmin seperti ini. Misalnya kontak ID kita nggak isi, nama lengkap misalnya di sini saya acak aja, Sofia Nuranisa misalnya. Sofia Nuranisa. Emailnya Sofia titik Nuranisa misalnya, bisa ya. Ya, Bung Hatta .id misalnya. Misalnya punya blog ya. https, misalnya punya blog di Bung Hatta nih. Bung Hatta, atau di aja blog.bunghatta.ac.id/Sofia Nuranisa misalnya. Double N ya. Oke, pesannya misalnya ini pesan 1. Oke, pesan kedua yang kontak ID nggak perlu saya isi,
Di sini saya lihat ada yang cowok sekarang ada dia Siti Rahman Wahyu ya misalnya. Rahman Wahyu, email misalnya rahman.wahyu@bunghatta.ac. Ya? Ya. Ya. Kenapa Pak? Pak lagi. Kenapa Rahman? Merasa terpanggil? Iya tadi masa Kenapa? enggak Ada yang mau tanyain? maaf Pak, enggak. Bukan saya saja. Iya. Ngerasa dipanggil ya? Padahal buat contoh. Oke, Rahman Wahyu misalnya. Pesan. Ini pesan 2. Ini untuk contoh aja ya, tapi nanti ngisinya nggak dari sini. Ngisinya nanti dari sini. Kalau sudah jalan ya, harus pakai PHP-nya dulu, sambungkan dulu. Go misalnya. Kita klik Go yang ini, yang paling bawah ya. Bukan Go yang ini. Ini persatuan. Nah, ya itu ketika kita tambahkan dari forum yang PHP admin, sebenarnya kita menambahkan satu query ya. Ini query namanya. Coba saya notepad buka ya. Buka notepadnya. Nah, query seperti ini sebenarnya. Nah, ini ketika kita menambahkan data, ketika misalnya absen di kuliah online, Assalamualaikum, selamat siang Pak. Nah, sebenarnya kita menambahkan sebuah isian, value, sebuah nilai berdasarkan isian. Ini kalau kita lihat, ya, mana value-nya? Value-nya adalah ini, kan? Saya blok nih. Value-nya 0. Ada Sofia Nuranisa, pasangannya dengan nama lengkap. Ini kolom ya tadi. Field-nya atau kolom. Value-nya adalah Sofia Nuranisa. Di-insert ke mana? Insert into kontak. Kayak gitu. Itu logikanya. Bahasa Inggris ya. Nah, ini berhasil. Coba kita lihat. Masuk nggak? Klik browse. Klik menu browse. Ada 2 baris pasti yang muncul. Nah, ini dia. Nanti jadi seperti ini. Kontak ID-nya muncul otomatis ya. 1, 2. Kita nggak ngisi tadi ya. Artinya karena kita sudah checklist centang auto increment pada tabel ketika membuat tabel. Nama lengkapnya muncul, emailnya muncul, website-nya muncul, pesan muncul. Nah, ini inputnya di PPM admin. Nah, ini ini yang kita lakukan nanti setelah website jadi tidak seperti ini. Jadi orang inputnya dari sini, input dari websitenya. Nah, nanti isian datanya akan muncul di bawah dan yang muncul di bawah ini sebenarnya menampilkan data yang masuk dari database ini. Ini istilahnya back-end-nya, dapurnya ya. Ini back-end-nya. Kalau ini front-end-nya. Website front-end itu yang dilihat oleh pengunjung ya. Ini back-end-nya. Yang hanya bisa dilihat oleh web developer, orang yang bikin webnya. Gitu. Oke, database sudah jadi, tabel sudah jadi, contoh untuk mengisi data ke dalam tabel kontak sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan. Oke, cukup ya. 10 menit lah ya. Kita akan menghubungkan dari sisi penambahan data. Menambah dulu atau menampilkan dulu ya, bagusnya. Tunggu. Menambah, misalnya kalau menambah itu kita isi di sini, tek submit, masuk ke sini. Ini prosesnya panjang. Kita harus bikin satu file baru, ya. Kalau kita lihat codingnya, kita harus bikin file namanya saveform.php. Nah, ini agak lama, waktunya nggak cukup ya, mungkin minggu depan saja. Oke. Yang kedua, opsi kedua, kita bisa membuat satu halaman untuk menampilkan pesannya di bawahnya. Di sini berarti. Nah, kita bikin itu aja dulu ya. Mungkin 10 menit cukup atau 15 menit. Jam 12 kurang. Oke. Kita coba untuk menampilkan. Kalau minggu depan kita coba mengentry data muncul di sini dan juga masuk ke dalam database ini. Kita akan menampilkan 2 data ini, Sofia dan Rahman. Saya nggak manggil Rahman ya. Oke, uji coba aja. Muncul di halaman kontak. Bagaimana caranya?
hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan menghubungkan dulu antara website kita dengan ini, dengan PHP-nya ya, PHP, kita tambahkan PHP. Nanti kita buat file baru, kita namakan file config aja ya. Tuh, file config, saya bikin baru, Ctrl N, itu kan, saya simpan file, saya WD2 Budi, saya bikin file baru namanya config aja. Saya bisa namakan CFG ya, cfg.php. Untuk konfigurasi. Oke. Yang pertama, yang pasti kalau PHP itu dimulai dengan tanda tanya, edit. Juga diakhiri dengan seperti ini. Lalu kita tambahkan variabel baru. Yang pertama adalah host, itu ya, yang penting. Ya. Host. Hostnya yang pasti defaultnya adalah localhost. Ya, ini tidak perlu kita kaji lebih dalam. Lalu username untuk masuk ke database-nya. Username-nya kita tadi pakai, kalau database ppadmin itu root ya. Ada yang pakai nama lain, tapi kalau exampp defaultnya root. Lalu passwordnya apa? Passwordnya itu, kalau di exampp itu kosong, artinya kutip saja. Lalu yang terakhir, host, username, password, lalu database-nya. $dbname. Ya. Nah, database-nya tadi apa? Kita cek WD2 Budi 2 kalau nggak salah ya. WD2 Budi 2. WD2 Budi 2. Lalu kita bikin connection. Variable connection ya untuk eksekusi. Kita pakai fungsi MySQL tadi ya. Berarti conn aja lah disingkat. $conn new MySQL. Itu kan. Kita panggil variabel satu-satu, host, lalu username, lalu password, terakhir dbname. Oke, seperti itu. Untuk ngecek koneksi ya. Untuk ngecek koneksi saya ini cek koneksi, saya kasih keterangan jika $conn gitu kan. Ada satu fungsi connect error namanya. Nah, ini dia. Jika connect error kita uji coba dulu ya. Echo, gitu kan? Tidak ada koneksi, gitu kan? Tuh, ada seru. Titik koma yang lupa. Gagal. Oke, else, gitu kan? Kebalikannya berarti. Selain itu berarti koneksi, kita uji coba dulu koneksi sukses. Coba ya. cfg.php. Kita uji coba di Ctrl T, localhost, WD2 Budi 2 /cfg tadi ya, .php. Error. Nah, gagal. Unexpected or titik koma 16. Ini titik komanya lupa. Nah. Oke. Reload. Koneksi sukses ya. Berarti sudah oke. Berarti sintak kita yang dibuat ini oke. Ini untuk pengecekan saja. Nah, berarti ini saya matikan aja. Saya matikan. Oh, kayak gini matiin. Salah. Gak apa-apa lah. Terlanjur satu-satu. Ada yang sekaligus ya. Oke. Nah, setelah itu kita menampilkan. Kita sisipkan di halaman bawah ini. Ya, jadi ada di bawahnya ya. Berarti saya masuk ke halaman kontak.
Halaman kontak. Ini halaman kontak. Oke. Ini oke. Coba saya copy paste ya. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Saya kasih penanda. Ini ada komentar. Skip. Nah, data kontak. Itu ya. Coba kita reload yang ini. Pasti double jadinya. Di bawah ya. Oh, ini turun ya. Jadi kita tutup dulu. Coba tutup satu. Oh, di bawah juga ya. Oh, row. Coba kalau kita hapus ini. Masih sama. Gak apa-apa lagi, ini dulu aja. Yang penting muncul dulu datanya. Oke. Nah, yang pertama adalah munculkan dulu namanya. Nama lengkap ini kita ganti. Ya. Bentar, ada WhatsApp. Bentar ya. Bentar. Oke. Kita ganti input ini menjadi nama-namanya tadi ya. Misalnya nama itu seperti itu. Nah, kita koneksikan dulu dengan database menggunakan PHP. Aduh, ya Allah. Jadi di sini paling atas ya. Kita koneksikan dulu. Ini kok muncul lagi kreditnya. Kada ada enter tadi ya. Kita panggil itu include ya, sama dengan itu include. Kada di ini sama, namanya tadi cfg.php. Konfigurasinya kita panggil untuk koneksi ya. Oke, beres. Setelah itu
Kita coba bikin data query khusus. Nah, ini yang karena kedua ini nggak pakai form lagi. Formnya kita hapus. Langsung table ya. Nah, table untuk table kita rapihkan. Ini kita hapus. Oke. Lalu kita masukkan PHP-nya lagi. Itu di antara table. Atau di atas ini ya. Kita buat PHP. PHP creditnya muncul lagi. Oke, setelah itu kita buat query-nya, $data misalnya MySQL query ya. Kita panggil variable count tadi, karena sudah dipanggil melalui include di paling atas. Ya. Count, lalu masukkan query-nya. Select bintang itu semuanya tampilkan. From, nama tabel lagi, nama tabelnya contact, gitu kan. Select bintang from contact, gini aja dulu. Oke. Jangan lupa titik koma di belakang. Lalu coba kita tampilkan satu dulu. Mungkin yang tampil nanti yang Rahman ya, bukan data terakhir. Oke, kita simpan. Lalu kita munculkan. Sekarang panggil lagi. Kita panggil ya. Kita panggilnya di array. Ya. Kita panggil arraynya berarti apa ya? Nama variabel barunya apa ya? Oh, ini query bukan, sorry. Anggap ini query aja. Query, itu kan supaya nggak ketukar. Ini baru data. Data. Nah, di patching ya. Sintak patchingnya itu MySQL patch dalam bentuk array. Nah, seperti ini. Apa yang di patch? Query. Nah, titik koma. Res. Baru kita panggil. Misalnya nama ini kita sisipkan PHP gitu kan. Echo $data yang tadi pakai huruf siku tutup nama lengkap ya. Nah, gini. Coba kita cek ya. Mudah-mudahan tidak error. Reload. Error kan? Undefined index nama lengkap. Line 48 ya. Line 48, berarti ini ada yang error titik komanya lupa. Terus sebentar. Oh, surat izin. Hari Senin Selasa ya. Penanya tinggal rumah. Oh enggak. Korektor ya. Tanggalnya nggak disebutin. 2 hari kerja ke depan tanggal berapa? Nggak usah. Apa lah. Titiknya lupa. Yang itu udah. Pak Boy. Google Solar Pak Boy. Google Solar udah. Yang satu lagi Pak Abu. Pak Boy yang udah. Pak Boy yang datamin sama Pak Abu. Pak Boy bilang tuh ada itu. Nggak ada, nggak terkirim satu sih. CP1 dia terakhir lihatnya tanggal 7 bulan kemarin Pak. Dirit. Enggak, CP1. Oh, berarti nomornya ganti kali. Nomornya ganti kali ya. Nanti di trace nomornya. Ya. Oke, ada yang error tadi ya. Coba titik koma tambahkan. Ini kayaknya error lain tadi undefined index ya. Ini kayaknya masih sama errornya. Undefined index tambah lengkap. Emang nama lengkap kan? Nama lengkap. Oh, saya salah ketik. Sorry. Saya ubah ya. Nama lengkap. Saya change. Nama L ini nama lengkap. Saya ganti. Saya save. Jadi nggak nyambung. Di database-nya nama kolomnya nama lengkap. Di script-nya nama lengkap. Oke, saya reload. Makanya dianggap tidak ada. Undefined.
Reload, mudah-mudahan muncul. Nama lengkap Sofia Nur Anissa. Oke, muncul. Artinya ini mengambil dari database. Nah, ubah yang lain juga sama. Berarti yang nomor 1 ya, yang di atas ya. Oke. Bukan Rahman yang dipanggil ya. Oke. Berarti saya titik 2 biar jelas. Titik 2 gitu kan. Oh jangan, di sini titik 2-nya. Lalu kayak kasih strong. Itu kan. Supaya dia dicetak tebal. Ini pasangannya. Strong/strong. Saya reload. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita panggil satu-satu. Tadi ada nama lengkap. Email, website, pesan. Ini hafal ya. Ini kita ganti, input ini kita hapus. Kita nggak pakai lagi. Strong. Itu kan. Ini pasangannya. Disisipkan. PHP. Pasti pusing ya. Kalau belum biasa, kalau udah biasa ya, biasanya ngetik ini masih yang level biasa. Nggak terlalu sulit ya. Untuk ukuran yang sudah biasa. Apa aja tadi? Lupa saya. Email, website, pesan. Email, titik koma jangan lupa. Ini kita hapus juga untuk website. Boleh dilihat dari sini aja. Oke, hapus. Strong atau bold bisa juga pakai bold ya. Ini tag dari atribut untuk menebalkan. Lalu ketik PHP lagi. Supaya nggak capek bisa copy paste yang sebelumnya segini satu baris ya. Nggak diketik lagi misalnya kayak gini, tinggal ubah dalamnya website gitu kan. Kita copy paste satu baris ini PD-nya. Kita timpa saja satu baris ini. Copy. Ini ganti pesan. Oke, kita simpan ya. Lalu kita cek di ini, reload. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Pesannya Sofia yang dari database yang di entry lewat KP Mbak ini muncul. Kita rapikan ya. Titik 2 di depannya. Supaya rapi. Nah, yang satu baris TR ini kita hapus. Karena tombolnya udah nggak dipakai. Tombol submit dan reset. Oke, kita simpan. Reload. Nah, seperti ini. Terbayang ya? Jadi, ini nanti tugas akhirnya seperti ini nanti. Tugas akhirnya seperti ini nanti. Jadi, sudah bisa berhasil menghubungkan ke database, mengisi data di sini, langsung muncul di bawahnya. Gitu. Oke, itu sederhana saja. Sampai dengan nilai UASnya nanti tugas akhirnya seperti ini. Tugas besarnya. Setelah UAS. Nah, ini baru satu namanya. Rahman tadi gimana gitu kan. Nah, itu pakai perulangan. Mau dibahas sekarang apa nanti ya? Kayaknya nanti aja ya. Oke, nanti kalau misalnya ada 10 data, ini di browse ya. Ini kan ada dua muncul 2 di sini nanti di bawahnya. Lalu kalau ada 10 muncul juga 10 buah ke bawah. Kalau ada 1000 buah ke bawah, turun dia. Ya, turun ke bawah. Nah, ini ikut turun kayaknya. Nanti diperbaiki ya. Harusnya ada di atas ini. Turun ke bawah terus. Ya. Kalau ada 1000, 2000, 3000, nah, berarti harus pakai sistem paging namanya. Page ya, pakai halaman. Begitu. Oke, ada ini pertanyaan, komentar, ada yang mau diskusikan? Sulit? Mudah? Mudah ya. Kalau yang pertama kali pasti bingung. Tapi nanti bisa dicek lagi ya. Ini saya rekam. Nanti rekamannya saya upload. Ya. Kebetulan saya nggak sempat bikin slide-nya. Karena kalau bikin slide nggak terlalu banyak ya. Mungkin berapa 5 halaman sama seperti kemarin. Tapi nantilah diusahakan bikin slide. Nah, bisa diputar ulang nanti video ini.
di rekaman ini. Oke, kita berhasil memunculkan memanggil data dalam database. Ini bisa diklik nanti ya, bisa diakalin. Bisa diklik. Coba saya modifikasi kliknya. Kan sambil menunggu pertanyaan, ada yang mau tanyakan atau diskusikan silakan. Sambil saya utak-atik untuk website ya. Website ini saya seperti ini saja misalnya. Tambahkan rep ya sama dengan itu kan. Ini penutupnya. Silakan yang mau ditanyakan. Target blank. Ini samakan aja kayak gini. Copy paste aja di dalam sini. Jadi dari hidup jadi link ya. Kalau saya simpan, saya reload. Nah, ini bisa diklik. Kalau saya klik buka tab baru, nggak bisa not found ya karena memang belum ada. Blog Sofia ada, blog Sofia. Atau Instagram Sofia nanti ya masuk. Misalnya apa ya? Sofia punya blog ya? Coba saya googling. Sofia bisa. Instagram ya. Orang lain. Soalnya kemana ya? Nggak ada. Untuk ganti Bung Hatta ya. Misalnya saya ganti isinya ini, websitenya jadi Bung Hatta aja. Blognya saya hapus. Desainnya saya hapus. Jadi bunghatta.ac.id. Tapi saya hapus, otomatis di sini juga berubah. Ini pakai 127 ya. Nah ini dia. Saya reload. Nah kan Bung Hatta ya. Kalau saya klik, masuk ke Bung Hatta. Nah, ini namanya backlink. Kalau punya blog berarti masuk ke blog nanti. Email juga bisa diubah. Kalau diklik nanti masuk ke email. Contoh. Silakan yang mau ditanyakan sekalian ini sambil saya ngutak-ngatik. Harap. Bukan. Mail to. Nah, saya tutup dulu. Ini tadi ya. Copy paste dari sini ke sini. Masuk ke mail to. Simpan. Jadi dia link ya. Saya minimize. Ini saya reload. Nah, Sofia ini kalau saya klik. Buka aplikasi email kita. Nah, ini di laptop saya berarti buka Outlook. Nah, ke Sofia dari budisenario.outlook ya. Tinggal diisi subjeknya, lalu isinya. Mudah kan? Gitu. Silakan ada yang mau tanya? Ayo silakan. Kalau tidak ada, kita tutup aja. Oke. Bagusnya sih kalau ini praktek ya. Nanti mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya tugas. Ini yang hadir ada 32. Oke, tidak ada? Andriansah, Noratni, Rahman, Sofia, Dea, Siti, Farel, Dendi, Fitri Sintia, M. Arit, Anissa, Robi Kodri, Rita, Frida Putri A, V, itu siapa nama temannya lupa. Kalian ini bukan. Indah Valencia, Jonathan Elroy, Fauzia Alfi, Sri Madani, Daniel Nozarian apa nih? Ale,
Nurul Fazria, Azkia Salami, Ayu Rahmanai Dila, Medi Christian, Putri Mardian, sorry, Masita M, Ina Febriana, Delia Novita Effendi, Sri Wahyuni Putri, dan Yogi Jawandi. Oke, terima kasih sudah hadir, 32 orang. Jangan lupa portalnya ya. Oke, jadi rekam kalau misalnya masih belum paham nanti dikasih link videonya ya. Oke, itu aja. Makasih banyak sudah 12:06. Minggu depan kita lanjut ke perulangan. Perulangan tuh untuk menampilkan semua isi data dalam database ya. Nah, dia ada 2, berarti muncul 2 nanti. Dan kalau sempat waktunya kita akan masuk ke yang insert data ya. Kita masukkan datanya, nanti otomatis keluar dari sini halaman ini. Ya, jumlahnya berapa orang. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak yang sudah hadir. Jangan lupa portal. Jadi sistem portal sekarang itu kalau misalnya lewat nggak diisi hari itu, misalnya besok misalnya jam 12:01 ya nanti malam, itu otomatis tidak bisa isi kehadiran ya di portal. Sudah di set untuk 1 hari. Jadi nggak bisa hari ini kuliah isi presensinya besok misalnya nggak bisa, langsung ditutup otomatis. Itu aturan baru sekarang. Ya mungkin lebih ketat lagi nanti. Jadi misalnya kuliah dari jam 10 sampai 12 di setnya. Setelah lewat jam itu nanti nggak bisa absen lagi, nggak bisa isi presensi. Itu tergantung kebijakan dari pimpinan nanti. Makin ketat ya. Oke, makasih banyak semuanya. Kalau tidak ada yang didiskusikan atau pertanyaan, silakan nanti tanyakan di grup atau Japri juga boleh. Insya Allah dijawab. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum, Mbak. Oke, assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.